Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, di dalam rangka usaha kita lebih dapat meningkatkan penghayatan kita kepada agama kita. Pada saat-saat memang sekarang ini dunia sedang memerlukan bimbingan-bimbingan agama sebagai alternatif daripada usaha-usaha yang sempat ditempuh oleh manusia dengan sains dan teknologi semata-mata. Terlebih lagi pada saat-saat kita sadar sekarang ini, nampaknya ridho atau tidak ridho, diduga ataupun tidak, nampaknya kurun sekarang ini sejarah memang sedang berpihak kepada Islam. Kita hampir tidak percaya dengan berita-berita di sekitar negara kita sekarang ini, bahwa di seluruh dunia ini tidak ada satu negara pun sekarang ini yang umat Islamnya semakin hari semakin berkurang, sesuatu yang di luar perhitungan kaum muslimin sendiri. Tidak ada satu masyarakat Islam hatta di negara komunis yang jumlahnya semakin hari semakin berkurang. Ini berdasarkan penelitian yang seksama. Kalau bisa sampai orang mengatakan hampir di mana-mana seluruh agama terdesak oleh faham sekuler dan faham komunisme, kecuali Islam. Di hampir setiap negara yang beragama, kemudian pada saat berkomunikasi rapat dengan komunis, ada kecenderungan negara itu menjadi negara komunis, kecuali negara yang dihuni oleh umat Islam. Kita hampir tidak percaya bahwa di Rusia sendiri umat Islam sekarang masih bertahan tidak kurang dari 60 juta orang Islam. Dan kita juga hampir tidak percaya bahwa sekitar 50 juta umat Islam masih bertahan di RRT. Dan kita juga hampir terkejut dan hampir tidak percaya bahwa di daratan Eropa kini umat Islam sampai mencapai 25 juta. Dan kita juga hampir tidak percaya ketika berita dari Tokyo menyatakan bahwa dalam 3 tahun saja Profesor Dr. Shauki Futaki menerima umat Islam 60.000 umat Islam dalam 3 tahun saja. Sampai tidak pernah dilamunkan oleh umat Islam sendiri pada tahun-tahun yang lalu di Tokyo atau di Jepang berdiri sebuah partai Islam. Sesuatu hal yang tidak pernah kita lamunkan beberapa puluh atau beberapa tahun yang lalu. Para hadirin sekalian, ini sebetulnya beberapa kenyataan sejarah. Memang nampaknya sejarah sedang berpihak kepada Islam dewasa ini. Di satu pihak kita memang melihat satu derap kemajuan grafik naik umat Islam, kuantitatif dan kualitatif. Walaupun di sana sini kita juga masih turut prihatin dengan adanya kejadian-kejadian yang merupakan musibat-musibat yang dihadapi oleh umat Islam. Para hadirin sekalian, menurut catatan sejarah, kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada sekitar Nabi berusia 51 tahun, yaitu sekitar 1 tahun menjelang hijratul Rasul dari kota Makkah ke kota Madinah. Kejadian Isra Mi'raj menurut catatan tarikh dilatar belakangi oleh apa yang mereka sebutkan dengan Amul Hazan, tahun duka cita, kesedihan-kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kesedihan dan penderitaan adalah merupakan bagian daripada kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barangkali akan selalu menjadi hiasan dan bagian daripada setiap pejuang-pejuang kebenaran. Menurut catatan sejarah,
Sejak lahir Muhammad sudah menderita karena sudah ayah yang dicintainya sudah tiada. Baru sampai usia 6 tahun, ibu satu-satunya orang tua pada waktu itu juga meninggalkannya. Ia dirawat oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Baru menginjak usia 8 tahun, belum cukup dewasa, kakek yang sangat mencintai dan dicintainya itu juga meninggalkannya. Sejak usia 8 tahun ia sudah hidup berdiri sebatang kara. Ketika beliau menyampaikan ajaran agama, ternyata juga menghadapi tantangan demi tantangan, sampai ia sempat mengambil kebijaksanaan untuk mencoba mengalihkan perhatian dan sasaran dakwah dari kota Mekah yang dinilai gersang untuk menerima ajaran kebenaran ke kota Taif yang diharapkan di sana Islam mendapatkan sambutan yang wajar. Tetapi apa yang terjadi? Nampaknya keberangkatan Rasul ke Taif justru merupakan satu awal penderitaan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan luka-luka pada bagian badannya, dan itu adalah merupakan yang paling pertama, yaitu sebagai resiko perjuangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus menerima penderitaan yang bersifat fisik. Baru saja Nabi sampai ke perbatasan kota Taif, Bani Saqif yang merupakan the ruling class di Taif waktu itu, penguasa yang ada di Taif waktu itu, rupanya telah menyambutnya dengan secara kejam. Muhammad dilempari oleh batu dan potongan-potongan besi, dan ketika itulah Nabi merasakan luka yang parah karena lemparan-lemparan batu dan potongan besi. Zaid yang menyertai Nabi cuma bisa menangis, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong pemimpin yang sangat dicintainya itu. Sahabat-sahabat lain pun tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berniat baik datang ke Taif disambut dengan jahat, yaitu lemparan-lemparan batu dan potongan-potongan besi. Sebagian riwayat menyatakan ketika itulah Jibril mencoba menghampiri Nabi dan menyatakan, Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, doamu akan selalu didengar oleh Allah. Kali ini engkau disiksa secara kejam oleh orang-orang jahat itu, Muhammad. Doakan saja olehmu agar mereka yang berbuat dosa dan menyiksamu ini disiksa oleh Tuhan hari ini juga sesuai dengan kejahatannya. Saat inilah Muhammad menampakkan pribadinya yang tinggi. Ia menyatakan, Jibril, apabila doaku akan selalu dipenuhi oleh Allah, maka doaku, Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan siksa kepada orang yang melempari kami, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada mereka, sebab mereka bukan orang jahat, tetapi mereka adalah orang yang belum tahu bahwa aku adalah Rasulmu. Tunjukkan kaumku pada jalanmu yang benar, sebab mereka adalah orang yang belum tahu. Nampak sekali pribadi sebagai seorang pejuang kebenaran, tidak ada dendam pada dirinya. Bahkan ketika perang Uhud, di mana Nabi sempat terlemparkan ke dalam satu lembah yang cukup dalam, ketika itu muka Rasulullah tersungkur kepada pasir. Dengan secara kejam orang kafir melemparkan tombaknya yang tajam ke muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah 3 buah gigi Nabi patah, dan ketika itu pula menyemburkan mulut dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyemburkan darah sehingga menutupi muka Rasulullah. Ia terjatuh setengah pingsan, mukanya penuh dengan darah dan pasir. Seorang sahabat yang melihat kejadian ini, ia loncat, lupa akan mati, dan ia loncat ke dalam lembah. Dilihatnya oleh sahabat itu satu sosok tubuh yang tersungkur di pasir, mukanya penuh dengan darah dan pasir. Ia hampiri dan kemudian ia angkat. Kemudian ternyata yang tersungkur dan disiksa secara kejam itu adalah pemimpin yang sangat dicintainya, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dengan spontan sahabat itu menjerit menangis, "Ya Rasulullah, engkau telah disiksa secara kejam oleh orang jahat itu, padahal engkau tidak pernah berbuat salah. Ya Rasulullah, betapa jahat orang-orang itu. Doakan saja olehmu, toh engkau adalah Rasul Allah, supaya orang itu disiksa kontan hari ini juga oleh Allah sesuai dengan kejahatannya." Untuk kesekian kalinya Muhammad menampakkan pribadinya. Ia menyatakan, "Tuhan, jangan kau turunkan siksa kepada orang yang menombak aku, sebab ia bukan orang jahat, tetapi ia orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Tunjukkan ia kepada jalanmu yang benar. Dan jangan disiksa orang itu, sebab orang itu bukan orang jahat, tetapi belum tahu tentang arti dan makna kebenaran." Kaum muslimin yang berbahagia, pribadi inilah yang mesti nampak pada setiap pribadi muslim, yaitu tidak ada dan tidak dikenal bagi umat Islam apa yang disebut dendam itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan akhlak dan sifat itu. Penderitaan-penderitaan itu banyak dialami oleh Muhammad, akan tetapi pada saat usia beliau 51 tahun dinilai oleh ahli sejarah sebagai puncak daripada penderitaan-penderitaan itu. Menjelang Isra Mi'raj itu dikenal oleh sejarah sebagai puncak dan bertumpuknya penderitaan demi penderitaan yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan itu antara lain dapat kita baca dari tarikh. Pada tahun itulah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia. Bagi Rasulullah, Khadijah itu bukan hanya sebagai seorang istri biasa. Ia lebih daripada hanya seorang istri. Ia adalah pelindung perjuangan. Ia adalah pembela perjuangan. Ia adalah perisai perjuangan, ia penasihat perjuangan, bahkan dalam keadaan tertentu ia adalah ujung tombak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali orang Arab mau menyiksa Nabi, Khadijah tampil sebagai pembela utama. Beberapa kali orang Arab akan melaksanakan tekanan-tekanan di segi ekonomi kepada Muhammad, ia tidak pernah berhasil karena figur Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak usia 25 tahun hidup bersama Khadijah. Setelah 26 tahun berkeluarga, yaitu pada saat beliau berusia 51 tahun, Khadijah meninggalkannya. Dalam tahun yang sama, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang sudah dianggap sebagai ayah sendiri, karena beliaulah, Abu Taliblah, yang merawat Nabi sejak Nabi berusia 8 tahun setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Abdul Muttaliblah orang yang paling pertama mengajar dan mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari nafkah dan berdagang. Abu Talib mempunyai jasa besar untuk menghubungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Abu Taliblah orang yang paling pertama mencoba tampil sebagai pembela utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Taliblah orang yang mencoba melawan Abu Lahab ketika Abu Lahab mencoba menyakiti dan menyampaikan ucapan-ucapan yang kasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Abu Taliblah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai menyampaikan dakwah. Berulang kali juga orang-orang Arab mau melaksanakan tekanan-tekanan dan penyiksaan kepada Muhammad. Mereka selalu terhalang karena Abu Talib tampil sebagai pembela utama. Ia adalah pelindung perjuangan Nabi, ia adalah perisai perjuangan Nabi, ia juga adalah merupakan ujung tombak dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 43 tahun Nabi selalu dekat dengan Abu Talib, kali ini Abu Talib meninggalkannya. Yang menyakitkan Nabi, yang membuat Nabi merasa sakit dan sedih itu, yang membuat Nabi benar-benar menderita
bukan hanya karena Abu Talib wafat, akan tetapi justru paman yang sangat dicintai dan mencintainya, paman yang telah berusaha mengorbankan harta dan kedudukannya untuk membela Nabi, meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa agama yang dibawa oleh Nabi. Ini yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Talib akan wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis di atas pangkuan Abu Talib dan membimbing Abu Talib agar pamannya berkenan mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang sederhana apalagi bagi Abu Talib yang memang dia orang Arab. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuarakan kalimat ini kepada telinga Abu Talib agar pamannya mau mengucapkan yang sederhana itu, ya ammi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, ini saja yang kami minta, engkau berani dan mau mengucapkan la ilaha illallah. Abu Talib malah menggelengkan kepala, ia tidak mau mengucapkan itu, dan ia malah menyatakan, Muhammad, engkau akan perjuangkan agamamu, teruskan sesuai dengan keyakinanmu, tapi biarlah paman memilih agama nenek moyangmu. Biar sejarah mencatat bahwa paman adalah pemeluk agama nenek moyangmu yang setia. Setelah itu ia wafat. Kita bisa membayangkan bagaimana kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman yang dicintai dan mencintainya, paman yang telah berusaha berjuang membela keponakannya yaitu Muhammad, kali ini meninggal dunia dengan tanpa membawa agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat dari dua kejadian inilah nampaknya orang-orang Arab meningkatkan usaha penyiksaan terhadap Nabi dan terhadap sahabat-sahabat Nabi. Ketika itulah dikisahkan oleh tarikh bagaimana seorang sahabat diikat tangan dan kaki kanannya kepada kuda sebelah kanan, kemudian tangan dan kaki kirinya diikatkan kepada kuda sebelah kiri, kemudian kuda itu disuruh lari sehingga badannya menjadi putus-putus. Bilal bin Rabah direntangkan di atas padang pasir, ia ditindih dengan batu yang besar, dipukuli setiap pagi, siang dan malam, sehingga wajahnya tidak menampakkan wajah seorang manusia karena bengkak-bengkak dan berlumuran darah. Nabi setiap pagi harus membersihkan pintu rumahnya karena setiap malam dilempari oleh kotoran-kotoran unta oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Seluruh orang Arab telah berusaha membaikot ekonomi Bani Hashim, keluarga Nabi. Tidak ada orang Arab yang mau menjual barang kepada Bani Hashim, dan tidak ada seorang pun orang Arab yang mau membeli barang kepunyaan Bani Hashim, sehingga seluruh perekonomian Bani Hashim menjadi hancur berantakan, tidak bisa menjual barang dan tidak bisa membeli barang. Para hadirin sekalian, ini adalah sebahagian daripada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, hikmah dan falsafah apa yang dapat kita ambil dari kejadian Amul Hazan, tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Perkenankan saya ingin mengajak hadirin untuk untuk merenungkan sebuah cerita yang pernah dialami oleh seorang teman saya, seorang dokter. Ia adalah seorang ahli di bidang penyakit kanker. Setelah Bung Dokter ini lama mencoba merawat sakit yang saya derita, kemudian ia mencoba bertanya kepada saya, menyatakan, saya telah lama bergaul dengan Anda, tetapi saya mempunyai kesan sesuatu. Anda mempunyai rasa optimisme menghadapi sakit, tetapi Anda tetap dalam keadaan tenang. Saya jawab, ya, bagi kami tidak ada jalan lain kecuali harus menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kami. Kata dokter itu, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang menyangkut agama. Barangkali, katanya, saudara lebih banyak belajar tentang agama. Berceritalah Bung Dokter ini. Pengalaman ini atas izin beliau saya sampaikan, walaupun tentu saja
Untuk menjaga akhlaknya saya tidak sebut namanya. Kata Bung Dokter itu, pada tahun 70 setelah 15 tahun saya berpraktek di Jawa Timur, di mana saya mengerahkan tenaga dan fikir saya untuk menghimpun dana, menghimpun uang. Istri saya bekerja, anak saya yang paling besar juga bekerja. Saya coba tekan berbagai macam keperluan dan keinginan, karena saya katanya ingin kembali ke Bandung, membawa uang yang banyak, ingin hidup secara wajar sebagai dokter senior. Setelah cerita panjang, dia mengatakan tahun 70 itu saya membawa uang sebanyak 20 juta, ingin membeli sebuah rumah yang cukup mewah. Ketika terjadi tawar-menawar rumah, maka saya serahkan uang itu dan surat-surat rumah saya terima. Kemudian beberapa hari kemudian saya mencoba mengisi rumah itu, ternyata saya tertipu oleh orang yang sangat saya percayai. Uang itu hilang, kata dokter itu. Ternyata saya telah tertipu oleh seseorang yang saya kenal sebagai orang baik. Ia pergi entah kemana, dan rumah yang dia jual ternyata rumah orang lain, sedangkan surat-surat yang diserahkan kepada saya terdiri dari surat-surat palsu yang memang sengaja direncanakan untuk menipu diri saya. Anda bisa bayangkan, kata Bung Dokter, uang ini adalah hasil jerih payah saya, istri dan anak-anak selama 15 tahun. Kali ini hanya dalam sekejap mata uang itu diambil dan dicuri oleh orang yang saya kenal sebagai orang baik. Saya tidak bisa menuntut karena memang ini adalah kesalahan saya. Saya mencoba merenung dan merenung. Saya tidak menemukan jawaban. Yang jelas saya merasakan kesedihan luar biasa. Uang itu dalam sekejap mata diambil oleh orang yang saya kenal sebagai orang baik. Saya telah mencoba berusaha sabar menerima kenyataan ini, tetapi nampaknya sabar itu mudah dipidatokan tapi sulit dilaksanakan. Kata Bung Dokter, saya tidak bisa mengatasi kesedihan saya menghadapi persoalan ini. Tapi apa yang terjadi? 2 bulan setelah kejadian ini, saya telah dihantam kembali dengan penderitaan yang lebih besar daripada harga uang 20 juta. Saya tidak bisa mengatasi kesedihan saya karena hilang uang 20 juta. Belum selesai kesedihan pertama, 2 bulan kemudian katanya ternyata saya dihantam kembali dengan satu kesedihan yang luar biasa. Anak saya, gadis yang di Fakultas Kedokteran, ternyata hamil di luar perkawinan. Saya merasakan sedih karena saya dikenal sebagai orang fanatik di tengah keluarga. Saya adalah orang yang paling keras tentang pergaulan modern, tentang pergaulan bebas. Saya dikenal sebagai orang yang patuh beragama, tapi kali ini adalah anak saya sendiri yang melakukannya. Dan laki-laki yang berbuat itu juga sudah tidak ada di kota Bandung. Saya betul-betul merasakan satu tamparan luar biasa, lebih daripada kehilangan uang 20 juta itu. Tapi bagaimanapun saya telah berusaha sabar, tetapi nampaknya sulit. Saya berusaha mengatasi ini dengan berbagai macam cara. 2 bulan setelah itu, kata Pak Dokter ini, anak saya satu-satunya yang laki-laki ternyata meninggal dunia karena menderita penyakit kanker yang tidak sempat saya ketahui. Anda bisa bayangkan, kata dokter ini, saya ini adalah dokter ahli di bidang kanker. Setiap pagi, setiap siang saya mengurus orang-orang yang sakit kanker, dan anak saya sendiri meninggal dunia karena penyakit kanker tidak sempat saya ketahui. Padahal anak ini adalah satu-satunya anak saya yang laki-laki yang saya peroleh berdasarkan doa demi doa yang cukup lama. Betul-betul saya merasakan sesuatu dalam hidup ini. Akhirnya bertanya kepada diri saya sendiri, kesalahan apa yang saya lakukan kepada Tuhan? Kata dokter itu, dosa apa yang saya lakukan? Kenapa saya mendapatkan derita yang terus-menerus bertubi-tubi, yang saya yakin tidak pernah diberikan kepada manusia lain? Saya merenung dan merenung, saya sampai kepada kesimpulan bahwa saya tidak pernah berbuat dosa. Saya biasa salat, saya sering mendoa, tetapi kenapa saya mendapatkan penderitaan-penderitaan yang begitu berat dalam hidup ini? Timbul pertanyaan dalam diri saya, barangkali istri saya yang melakukan perbuatan dosa tanpa sepengetahuan saya. Maka saya mencoba memaksa istri saya supaya istri saya mengaku tentang perbuatan dosa yang tanpa sepengetahuan saya itu.
Ia menangis setengah sujud kepada saya dan ia menyatakan bersumpah berpuluh-puluh kali bahwa ia tidak pernah berbuat dosa itu. Dan saya percaya bahwa istri saya pun tidak pernah berbuat dosa itu. Tetapi timbul pertanyaan dalam diri saya, kalau saya, istri saya dan keluarga saya tidak pernah berbuat dosa, lantas kenapa Tuhan menyiksa saya? Dari pertanyaan ini saya sampai kepada satu kesimpulan yang pasti, bahwa Tuhan telah berlaku kejam terhadap diri saya. Tuhan telah berlaku zalim kepada diri saya. Tuhan telah berlaku tidak adil terhadap diri saya. Karena saya tahu di kanan kiri saya orang yang tidak pernah salat, dia sukses dalam hidup. Saya tahu sejumlah teman-teman saya dokter yang tidak begitu banyak menolong manusia, dan dia tidak pernah melaksanakan pengabdian kepada Allah, malah dia sukses di dalam karirnya sebagai dokter. Saya adalah sudah baik mengabdi kepada Tuhan dan saya sudah banyak menolong manusia, tetapi saya disiksa bertubi-tubi oleh Tuhan. Tuhan telah berlaku tidak adil terhadap diri saya. Kata dokter itu, karena ada kesimpulan ini, maka saya sekarang ini telah sampai kepada kesimpulan tindakan, yaitu bahwa saya ingin hidup tanpa Tuhan. Sudah lama saya hidup bersama Tuhan, tapi melahirkan derita demi derita. Saya tahu banyak orang yang hidup tanpa Tuhan malah sukses. Kali ini saya akan membuka lembaran baru dalam sejarah hidup saya. Saya ingin hidup tanpa Tuhan. Maka secara demonstratif saya menyatakan dan melarang seluruh keluarga saya untuk melakukan salat. Nggak ada artinya. Percuma saja kita mengenal Tuhan. Toh kita mengenal dan menyembahnya, malah dia menyiksa. Orang tidak menyembah, malah dia mendapatkan kebahagiaan. Secara demonstratif, kata dokter itu, Quran saya lemparkan dan saya bakar, sajadah, rukuh saya bakar. Persetan itu. Saya ingin hidup tanpa Tuhan. Orang komunis juga sukses tanpa Tuhan. Tetapi kata dokter itu, setelah kejadian ini saya dihinggapi oleh persoalan-persoalan rohaniah yang tidak bisa menyelesaikan. Saya mencoba datang ke Bali untuk mengikuti upacara-upacara Hinduisme dengan apa yang dikenal dengan Kundalini Yoga, tetapi juga tidak bisa menyelesaikan persoalan hidup saya. Saya sempat mampir di kota Solo, di sana mengikuti upacara malam Jumat Kliwon di Teosofi, tetapi juga saya tidak menemukan ketenangan dan kebahagiaan itu. Saya coba mengikuti Subud Susila Budi Dharma di Jogja, juga tidak bisa tenang. Akhirnya saya kembali ke Bandung dalam keadaan hampa hidup ini. Sekarang ini saya berjumpa dengan Anda, kata Bung Dokter itu, saya minta jawaban dari saudara. Yang saya tahu saudara banyak belajar agama. Apa maunya Tuhan kepada saya? Saya menjadi bingung, hadirin sekalian, harus menjawab apa maunya Tuhan, dan saya yang harus menjawab. Mestinya Tuhan sendiri yang menjawab ini. Tetapi saya pikir kalau saya tidak menjawab berarti saya ini dosa membiarkan Bung Dokter ini dalam keadaan ateis, dan dia barangkali menjadi orang yang paling depan dalam memusuhi Tuhan. Maka waktu itu saya katakan, Bung Dokter, Anda telah menjadi dokter yang baik terhadap saya selama 3 bulan. Apakah Anda juga tidak siap untuk menjadi pasien yang baik dari saya selama 3 bulan? Sebetulnya untuk berhindar saja saya, karena penyakit yang begini tidak bisa diobati hanya dalam diskusi 1 kali. Lantas Bung Dokter, baiklah itu soal belakangan saja katanya, tapi apa maunya katanya Tuhan. Saya bilang, Bung Dokter, saya tidak akan menjawab, tapi saya akan memberikan komen saja. Saya akan berikan komentar saja ini. Oke lah, komentar katanya. Saya berikan komentar, saya bilang, Bung Dokter adalah orang yang paling berani di dunia. Pemberani luar biasa. Maksud saudara apa? Saya katakan biasanya manusia itu walaupun banyak memusuhi Tuhan, kalau pada saat menderita biasanya menghampiri Tuhan. Tapi Bung Dokter ini pada saat menderita malah mencoba memusuhi Tuhan. Luar biasa pemberani. Sulit cari bandingannya. Rupanya jawaban ini atau komentar ini cukup Bapak Dokter ini jadi terdiam, para hadirin. Dan ketika itu saya berikan jawaban begini, Bung Dokter, kalau semua derita itu adalah diakibatkan dosa, tentu Nabi Muhammad tidak akan mengalami amul hazan.
tahun duka cita. Karena Muhammad tidak pernah berbuat dosa. Kalau semua derita itu adalah akibat daripada dosa, tidak akan ada nabi, seorang nabi yang bernama Ayyub alaihissalam. Hidupnya penuh dengan derita, penyakit tak kunjung sembuh, dagang tidak pernah untung, orang yang berhutang tak kunjung bayar, istri pergi tanpa permisi dan tak kunjung kembali, dakwah disambut dengan batu. Nabi Ayyub alaihissalam, apakah karena beliau berdosa? Tidak, ia adalah maksum, ia adalah rasul, ia adalah nabi. Jadi ada kalanya sesuatu penderitaan ini adalah sebagai akibat daripada atau sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, setelah lama saya berdiskusi, akhirnya alhamdulillah Bung Dokter itu menjadi baik. Tapi baiklah, cerita menjadi baiknya itu tidak usah saya ceritakan. Jadi ada kalanya sesuatu penderitaan ini adalah sebagai akibat daripada atau sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, setelah lama saya berdiskusi, akhirnya alhamdulillah Bung Dokter itu menjadi baik. Tapi baiklah, cerita menjadi baiknya itu tidak usah saya ceritakan. Rupanya apa yang dialami oleh Bung Dokter itu, para hadirin sekarang ini merupakan salah satu ciri daripada masyarakat modern, walaupun tidak sampai berontak seperti itu, yaitu kegelisahan rohaniah. Kita ngeri sekali bahwa di Amerika sampai berdiri apa yang disebut gereja setan, berkumpul anak-anak muda, di dalamnya caci maki Tuhan. Go to hell, Yesus masuk neraka, kami ingin ke surga bersama setan. God was dead, Tuhan sudah menjadi bangkai. Tuhan yang maha tiran, Tuhan yang maha zalim, Tuhan yang tidak ada kemauan, katanya tidak bisa menghentikan perang Vietnam waktu perang Vietnam dulu, yang walaupun akhirnya berhenti juga. Ini merupakan salah satu ciri nampaknya sekarang ini, satu kegelisahan rohaniah, kegelisahan batin. Para hadirin sekalian, dalam saat-saat inilah nampaknya agama harus ditampilkan kembali sebagai alternatif dan jawaban, karena kegelisahan rohaniah tidak bisa diatasi oleh hanya sains dan teknologi. Komputer tidak bisa mengatasi kesedihan, matematik yang nilainya 10 kalau lagi sedih tidak bisa berperan juga. Nampaknya harus ada sesuatu yang lain, dan bagi kita yaitu kehidupan beragama alternatifnya. Para hadirin sekalian, jadi sekali lagi penderitaan itu tidak selamanya karena dosa. Mungkin derita itu karena dosa, mungkin karena dosa, tetapi juga mungkin karena sebab yang lain, yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hinduisme dan Buddhisme mengenal bahwa hidup duniawi adalah samsara, sengsara. Baru lepas daripada samsara kalau manusia sudah mampu mengharamkan kehidupan duniawi, tahta, harta, kedudukan, keluarga, yaitu berbaring di atas paku, berdiam di dalam gua, baru sampai kepada nirwana. Kristenisme mengajarkan bahwa hidup itu adalah berlumuran dosa sebagai akibat daripada dosa warisan, yaitu Adam makan buah khuldi habarnya, dan sekarang ini begitu lahir jabang bayi langsung berdosa, kecuali kalau mereka percaya kepada penyaliban putra tunggal Tuhan Yesus Kristus baru selamat. Tetapi Islam mengenal hidup ini bisa sengsara dan bisa juga bahagia. Hidup ini bisa berdosa dan bisa tidak berdosa, tetapi yang pasti dia lahir dalam keadaan suci. Tetapi hidup ini menurut Al-Quran adalah dipenuhi dengan ujian demi ujian, ujian demi ujian. Saya katakan kepada Bung Dokter tadi bahwa Anda adalah pemberani, karena pada saat sedih memusuhi Tuhan, karena apa yang dapat kita terima dan yang dapat kita alami, biasanya manusia itu selalu menghampiri Allah pada saat menderita. Kita rajin baca Yasin 40 kali karena kebetulan barang hilang. Kalau barang sudah kembali, maka Yasin ditutup kembali. Kita rajin baca surat Waqiah 40 kali, kebetulan banyak hutang. Kalau hutang terbayar, surat Waqiah juga sudahan.
Kita baca surat Kahfi, kebetulan anak kita sakit panas sembuh, surat Kahfi tidak dikenal lagi. Banyak pemuda yang bangun di akhir malam tahajud karena kebetulan meminang tidak diterima. Ya lumayan juga lah daripada tidak. Tetapi pada umumnya memang kita demikian, menghampiri Allah pada saat kita menderita. Tidak salah, cuma yang paling baik adalah apa yang disebut arifillaha firraha ya'rifka fisyiddah. Hampiri Tuhanmu pada saat engkau gembira, kelak Allah akan menghampirimu pada saat engkau sedih. Dekati Tuhanmu pada saat engkau menang, nanti Tuhan akan mendekatimu pada saat engkau kalah. Menurut Al-Hadis ada dua kunci pertolongan dari Allah. Pertama, hampiri dan takarubkan diri kepada Allah pada saat kita gembira. Pada saat kita sedih, Allah akan menghampiri dan menolong kita. A'rifillaha firraha ya'rifka fisyiddah. Dan yang kedua, sabda firman Allah dalam hadis qudsi, ana fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Aku selalu menjadi penolong seseorang sepanjang orang itu siap menolong orang lain. Jadi semakin banyak kita menolong orang lain, semakin banyak pertolongan dari Allah kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka siapkan diri untuk menolong orang lain. Itu kuncinya. Perbanyak taqarrub kepada Allah dan perbanyak menolong manusia, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, jadi begitulah kehidupan ini dipenuhi dengan ujian demi ujian. Ada kalanya ujian itu berupa penderitaan, ada kalanya ujian itu berupa kemenangan hidup dan kegembiraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami amul hazan, tahun duka cita, bukan karena dosa tetapi adalah sebagai contoh kepada manusia. Walaupun tidak berdosa, bisa saja kita menderita, nggak usah kaget. Jangan sampai berkesimpulan bahwa Tuhan berlaku tidak adil. Rasul tidak pernah berbuat dosa. Rasulullah menurut catatan tarikh, beliau adalah melaksanakan taubat, terus-terusan taubat dan istighfar, padahal dosa tidak pernah. Sebagaimana kita dosa terus-terusan walaupun taubat dan istighfar tidak pernah. Cuma sedikit bedanya, sebaliknya saja. Rasul banyak taubat, jarang tidak pernah dosa, sedangkan kita banyak dosa, tidak pernah taubat. Rasul salat subuh, yang salat yang masih gelap salat subuh, kalau kita salat asar. Kenapa salat asar gelap betul? Habis kalau subuh suka kesiangan, biarlah agak terang, biarlah agak gelap sedikit salat asar. Kenapa salat subuh agak siang begini? Habis kalau asar kegelapan, jadi biarlah subuh yang agak terang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat menjadi imam tidak pernah lama, karena barangkali ada makmum yang mempunyai keperluan atau sakit. Tapi kalau salat sendiri beliau lama sekali. Kalau kita lain, kalau jadi imam kita terus saja, makmum sudah batuk-batuk jalan terus jadi imam. Akan tetapi kalau salat sendiri cepatnya seperti ayam makan nasi, selesai. Duh, kenapa salatnya cepat betul? Oh, terlatih sejak kecil. Alasan malas selalu ada kita. Dikira bahwa salat bisa potong letter barangkali. Bismillah dan seterusnya, Allahu Akbar, At-Tahiyat dan seterusnya, Assalamualaikum, Wassalamualaikum. Salat pakai DST. Kenapa salat pakai dan seterusnya? Tuhan juga hafal. Masa Tuhan enggak hafal katanya? Para hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan barang untuk sumbangan dan pertolongan kepada orang lain, terdiri dari barang yang masih dicintai. Kalau kita barang sisa, ya lumayanlah daripada tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berangkat ke medan pertempuran selalu ada pada barisan yang paling depan, sebagaimana kita selalu ada pada barisan paling depan kalau ada bagian dari koperasi.
Rasul datang ke masjid yang paling awal tapi pulang paling akhir. Kalau kita ingin datang paling akhir dan pulang paling awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan perhatian dan kepentingan untuk masyarakat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang datang dan diperhatikan adalah membangun masjid, kemudian baru membikin rumah. Kalau kita bikin rumah dulu dan kemudian bikin masjid, lumayan diteruskan dengan bikin masjid. Rasul membikin rumahnya hanya sebuah emperan dari sebuah masjid, sedangkan kita bikin masjid emperan dari sebuah rumah besar. Jadi rupanya banyak yang sebaliknya ini. Para hadirin kaum muslimin, jadi Rasulullah tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi toh Rasulullah menderita ujian. Hidup duniawi dipenuhi dengan ujian demi ujian. Bahkan Quran menyatakan hidup duniawi ini adalah dihiasi dengan pergantian yang harmonis antara derita dan gembira. Dalilnya inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Hidup duniawi adalah pergantian yang harmonis antara derita dan gembira. Oleh karenanya dengan indah sekali Imam Al-Ghazali menyatakan, pada saat Anda naik ke satu bukit, kata Al-Ghazali, dan Anda bermaksud akan kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Anda harus turun. Dan pada satu saat Anda turun ke satu lembah dan Anda bermaksud akan kembali, tidak ada jalan lain kecuali Anda harus mendaki. Ini adalah simbol daripada kehidupan duniawi. Pada saat Anda menderita, cobalah senyum sejenak, sebab itu pertanda pintu bahagia akan menghampiri Anda. Dan pada saat Anda mendapatkan gembira, cobalah kerutkan keningmu sejenak, sebab itu pertanda pintu derita akan menghampiri Anda. Derita yang abadi cuma ada di neraka, bahagia yang abadi cuma ada di sorga. Derita dan bahagia sepanjang hidup di dunia selalu fana dan ada akhirnya. Hari ini kita ketawa, besok barangkali menangis, bisa saja, tidak usah terkejut. Tidak usah putus asa karena derita, dan jangan sombong, takabur, lupa Tuhan, lupa teman, karena gembira, karena hidup kita masih di dunia ini. Para hadirin sekalian, bahkan di dalam kehidupan ini kita sering merasakan sesuatu kenikmatan, itu terasa nikmat kalau diawali dengan penderitaan. Sering-sering nikmatnya sakit gigi, nikmatnya gigi yang sehat malah terbayangkan oleh bapak-bapak, kakek-kakek yang sudah pada ompong giginya. Terbayangkan dulu makan tulang bisa, jengkol bisa, sedangkan sekarang makan tape juga harus diemut begitu. Jadi terbayangkan itu nikmatnya gigi yang lengkap itu, yang sehat pada waktu sudah tua. Malah ada seorang kakek-kakek bilang kepada saya begini, kok enakan orde lama ya daripada orde baru. Saya bilang jangan sembarangan nenek. Apa dia? Iya katanya waktu orde lama gigi saya masih beres, sudah orde baru sudah pada rontok. Oh nggak ada soal kalau begitu. Nampaknya memang dalam kehidupan duniawi ini pergantian yang harmonis itu perlu. Pergantian antara derita dan gembira itu, sebab kalau tidak ada batasnya itu tidak terasa nikmat. Coba saja ketawa itu kan enak, kalau sebentar diberi 7 minggu ketawa terus nggak enak, bisa sakit perut. Menguap itu enak kalau sebentar, kalau 7 jam menguap terus, wah ini bisa bahaya. Jadi para hadirin sekalian, memang harus ada akhirnya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sering-sering agak lucu begitu. Seperti di Jakarta, orang-orang Jakarta lagi libur itu ingin berkunjung ke puncak yang dingin. Tapi orang puncaknya sendiri kalau lagi libur, maka mereka datang ke Jakarta cari yang panas. Pergantian suasana perlu rupanya, pergantian situasi. Saya punya teman seorang insinyur ahli beton, ahli pratekan pertama, dia sempat membuat rumah di tengah sawah. Kemudian dibikin tanpa beton. Saya bilang apa-apaan nih Pak Insinyur? Dia bilang bosan di beton, katanya ingin coba cara begini. Jadi rupanya manusia memang ada kebosanan, tidak puas dengan apa yang ada. Coba saja apalagi soal rezeki itu. Soal rezeki manusia tidak pernah puas itu. Ketika gaji 30.000 melamunkannya, bagaimana kalau 40.000? Naik 40.000 bagaimana, barangkali kalau 60.000 cukup. Naik 60.000 barangkali kalau 70.000 cukup.
70.000 barangkali 100 sampai 300 1 juta masih mau jadi rentenir juga. Jadi karena memang tidak pernah puas itu. Ada orang yang memperbaiki rumah seumur hidup, diperbaiki bagian depan bagaimana tengah diperbaiki bagaimana dapur diperbaiki bagaimana garasi diperbaiki bagaimana taman diperbaiki bagaimana pagar, selesai ke belakang semuanya, kembali bagian depan sudah out of date, ketinggalan zaman lagi, mulai lagi perbaikan. Para hadirin sekalian, jadi memang ketidakpuasan itu banyak. Soal pakaian juga begitu, ada ketidakpuasan. Sampai di Jakarta ada sebuah yayasan untuk mengumpulkan pakaian-pakaian penyanyi dan bintang film. Kabarnya itu pakaian itu cuma 1 kali show nggak mau lagi dipakai, jadi boleh daftar barangkali itu bekas penyanyi 1 kali nyanyian. Bahkan ada di televisi kita lihat mereka 2 kali nyanyi 2 macam pakaian. Untung nggak separuh nyanyi buka pakaian, kan celaka itu. Ketidakpuasan. Jadi itu ketidakpuasan manusia. Maka rupanya perlu ada pergantian yang harmonis. Ada besar, ada kecil, memang ada yang menderita, ada gembira dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan suatu barang itu besar kalau tanpa adanya yang kecil. Kita tidak bisa mengatakan barang itu pendek kalau kecuali harus ada yang panjang, harus ada perbandingannya yang kontras. Kecuali kacang panjang, walaupun dia pendek-pendek tetap saja kacang panjang itu. Itu keistimewaan. Para hadirin sekalian, ya, pergantian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, harta kami berikan kepada manusia dengan tidak merata, demikian juga tahta kami berikan kepada manusia dengan tidak merata. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, kami angkat sebagian di atas sebagian yang lain, dan kami berikan kelebihan rizki seseorang dari yang lain. Itu sudah sunnatullah. Harta oleh Tuhan dibagikan secara tidak merata. Kamus sama rata sama rasa, sebagaimana Pol Pot melakukannya. 4 tahun melahirkan 4 juta manusia terbunuh, akan punah bangsanya. Karena apa? Karena dipaksakan sama rata sama rasa, bertentangan dengan fitrah manusia. Harta kami berikan kepada manusia dengan tidak merata. Walaupun Islam sendiri menyatakan likai la yakuna dawlatam bainal aghniya'i minkum. Walaupun tidak sama rata, ada perbedaan, tetapi kekayaan jangan sampai hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang kaya. Itu juga garis Quran. Masyarakat kapitalistis adalah yang islamis, yang tidak islamis itu, di mana orang kaya tambah kaya dan orang miskin tambah miskin. Oleh karena itu ada saluran-saluran, di samping dibentuk satu sistem ekonomi Islam yang sekarang dikenal dengan sistem ekonomi Bani Sadr, ya, pemerataan tetapi tetap mengakui perbedaan. Ada sebuah tulisan dari konsep ekonomi Bani Sadr yang sedang dipelajari oleh saudara-saudara kita dari fakultas-fakultas ekonomi sekarang ini. Jadi harta dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak merata. Dan demikian juga tahta oleh Allah dibagikan secara tidak merata. Ada orang yang sempat jadi jenderal, ada juga cuma sekadar jadi kopral, itu pun anu merta. Nah, tahta memang tidak merata begitu. Ada yang sempat jadi direktur, ada yang sempat cuma jadi kondektur, ada yang sempat jadi inspektur, ada cuma sekadar tukang bubur. Nah, sama tapi penghasilan tetap berbeda. Demikian juga harta ada yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang berpenghasilan katanya di Indonesia kita ini 15 juta sebulan karena memimpin 15 buah yayasan. Tapi ada juga yang berpenghasilan cuma 2.500 sebulan, itu pun dihutang sama majikan, ya, pembantu rumah tangga. Biasanya banyak dihutang itu karena FBSI tidak sampai kepada pengurusan rumah tangga. Para hadirin sekalian, jadi begitulah Allah memberikan soal tahta dan harta, tetapi Allah menyatakan derita dan gembira telah kami berikan kepada manusia secara merata tanpa pilih bulu. Menangis bukan monopoli orang yang miskin, tetapi juga menangis sempat diderita oleh orang yang kaya. Ketawa bukan monopoli orang yang mempunyai harta, tetapi juga orang yang hanya kerjanya
tidur di bawah plastik robek di Jakarta dan di kota-kota besar, menyambut matahari terbit juga dengan gelak tertawa walaupun belum tentu bisa sarapan pagi. Nggak apa-apa, memang ketawa milik bersama. Derita dan gembira oleh Allah dibagikan secara merata tanpa pilih bulu. Tanpa pilih bulu, milik bersama, cuma masalahnya walaupun derita dan gembira dibagikan secara merata kepada manusia, akibat bisa macam-macam, tergantung mentalitas, kualitas iman menurut bahasa agama. Dua orang pemuda sama-sama patah hati, malah rindu tropik kangen, karena masing-masing bersemangat, yang satu semangat untuk jadi dan yang lain semangat untuk tidak jadi. Ada yang patah hati kemudian menjadi orang besar, berprestasi di bidang studi dan karir. Kabarnya kumpulan orang-orang besar adalah kumpulan orang-orang yang pernah patah hati. Baca riwayat Bung Karno, Bung Hatta, Bung Natsir, Buya Hamka. Kumpulan orang-orang besar adalah kumpulan orang-orang yang pernah patah hati. Bahagialah saudara-saudara yang pernah patah hati. Ada lanjutannya, kalau sempat jadi orang besar. Sebab ternyata di rumah sakit gila juga 75% adalah orang yang pernah patah hati. Jadi ini saya ambil contoh yang ekstrim. Gara-gara patah hati ada yang bisa masuk istana, ada juga masuk rumah sakit gila. Penyakitnya sama, derita, tetapi akibat macam-macam karena kualitas mental, iman yang membedakan. Dua orang pegawai yang sama-sama mendapatkan gaji 30.000 sebulan. Ada yang 30.000 begitu terima gaji sudah mulai mengeluh, cuma 30.000. Ada juga yang begitu terima 30.000, alhamdulillah 30.000 ini. Lain itu kesannya. Dan kalau mengeluh terus-terusan, itu ialah yang melahirkan berbagai macam problem rohaniah itu. Amradul qulub, psikosomatik sekarang. Ada orang yang sakit gigi, ada karena sakit gigi dia banyak istighfar dan bertobat kepada Allah, memohon kepada Allahumma ishfi anta syafi la shifa illa shifa. Itu doa untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi ada juga gara-gara sakit gigi malah transistor jadi dua karena dilempar. Ini artinya para hadirin sekalian, akibat macam-macam. Kenapa? Kualitas mental, iman. Disinilah agama mempunyai peranan. Agama mempunyai peranan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan harta. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalau kamu mendapatkan nikmat, silahkan nikmati olehmu. Cukup syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat berupa rezeki, silahkan nikmati oleh kita, asal jangan berlebih-lebihan. Cukup hubungan dengan Allah, syukur saja. Jadi tidak usah mengirim nasi, kemudian nasi uduk, telur dan serutu itu ke atas batu begitu. Untuk apa? Jin tidak pernah memakannya, setan juga tidak punya keinginan untuk makan telur. Cukup syukur kepada Allah. Tetapi kalau kita mendapatkan derita, Allah menyatakan jangan ditampung oleh pikiran dan perasaanmu. Serahkan saja kepada aku, kata Tuhan. Serahkan kepada Allah. Kesombongan kita adalah karena kalau kita mendapatkan derita dan sedih, kita selalu kuasai dan masukkan dalam pikiran dan perasaan kita. Akhirnya terus masuk sini. Kesedihannya sedikit tapi terus ke sini. Masukkan. Rupanya sepanjang hidup di dunia kita tidak bisa berhindar para hadirin sekalian dari kesedihan itu. Pasti ada. Walaupun bagaimana, dan berhindar adalah bukan jalan yang terbaik, tetapi bagaimana kita mengatasi kesedihan dan penderitaan itu. Bagaimana cara mengatasi kesedihan-kesedihan itu? Yang pertama kita pelajari di dalam masalah keimanan, kita wajib iman kepada takdir. Yaitu apa yang sudah terjadi adalah merupakan keputusan Allah yang terbaik saat itu untuk diri kita kalau sudah terjadi. Sekali lagi, apa yang terjadi bagi kita adalah keputusan yang terbaik saat itu untuk diri kita. Kalau sudah terjadi, iman kepada takdir. Barangkali kita timbul bertanya, bagaimana ini? Bisa yang terbaik jelas ini menderita. Allah memberikan jawaban. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai justru akan mencelakakan kamu.
Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci justru akan membahagiakan kamu. Kadang-kadang kamu mencintai seseorang, padahal seseorang yang kamu cintai itu justru itulah yang menjadi bikin sumber derita kamu. Kadang-kadang engkau membenci seseorang, padahal orang yang kau benci itu malah itu yang akan membahagiakan kamu. Kita tidak tahu. Jadi mungkin sesuatu penderitaan yang menimpa kepada kita tanpa sepengetahuan kita, itulah ajaran bagi kita, sesuatu yang akan memberikan hikmah kepada kita. Itu yang disebut sebetulnya iman kepada takdir. Apa yang sudah terjadi, sudahlah terjadi. Barangkali tidak baik, barangkali ini adalah pahit, tetapi justru baik bagi kita, seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak dalam kehidupan kita. Ada seorang yang mencintai sesuatu, sebutlah barangkali dia ingin motor begitu, sehingga segala kesempatan untuk motor. Bangun tahajud 11 rakaat, motor Tuhan. Puasa Senin Kamis, motor Tuhan. Baca Yasin 40 kali, motor Tuhan. Sumbangan 50 rupiah, motor Tuhan. Ini segala untuk motor. Tahu-tahu sudah motor terbeli malah tabrakan. Artinya motor yang dicintai sumber derita. Ada orang yang membenci kepada tetangga, karena begitu benci dan mangkal melihat tetangga itu sampai dilempar. 15 tahun akan datang tetangga tahu-tahu jadi mertua dirinya. Lumayan ini. Dikira tidak akan berjasa, tahu-tahu yang paling berjasa ini. Nah, ini dalam kehidupan kita sering begitu. Apa yang sudah terjadi, sekali lagi keputusan Allah yang terbaik saat itu. Ini yang disebut iman kepada takdir. Cuma itulah, seperti pernah barangkali saya sampaikan dulu, bahwa kita ternyata telah terjadi kesalahpahaman tentang takdir itu. Segala-galanya takdir Allah, seolah-olah takdir Allah itu ditentukan oleh Allah, segala-galanya dipaksakan, dan kita hanya robot-robot saja. Seperti faham Jabbariyah di dalam aliran mutakallimin dalam teologi Islam, sehingga segala-galanya takdir Allah. Kenapa enggak kuliah? Takdir Tuhan hari ini di rumah. Kenapa pulang dari masjid bawa sandal orang? Takdir Tuhan. Kenapa masuk pasar ambil uang orang? Takdir Tuhan. Nah, kalau ada orang yang begini bisa dipukul sebetulnya 4 kali, jangan marah, takdir Tuhan 4 kali. Memang bukan model begitu iman kepada takdir. Ada seorang sahabat membawa seekor unta, kemudian terdengar azan, untanya dilepaskan. Ditegur oleh orang lain, oleh sahabat lain, Bung, kenapa anda lepaskan unta itu? Tergantung takdir Tuhan saja. Kalau takdirnya lepas, lepaslah dia. Kalau takdir masih milik saya, tentu dia menunggu di sini. Maka kepada sahabat itu dikatakan, ikat unta itu kuat-kuat, baru berserah kepada takdir Tuhan. Setelah diikat kuat, lepas, betul-betul takdir Tuhan. Jadi ada usaha dulu. Ada seorang sahabat lewat ke satu daerah yang banyak penyakit. Oleh Umar ditegur, Bung, jangan lewat sana, itu banyak penyakit menular, nanti anda ketularan penyakit, nanti sakit. Kata sahabat itu, tergantung takdir Tuhan saja. Takdir sakit, sakitlah saya. Kalau takdir sehat, sehatlah saya. Tergantung takdir Tuhan, bukan karena penularan. Maka Umar mengatakan, kenapa anda lari ke takdir sakit sebelah sana? Itu takdir sehat sebelah sini. Artinya ada yang disebut free choice, kebebasan memilih kita. Kalau sudah tidak bisa memilih, ya sudah, itu takdir Allah. Ibu-ibu pulang ke rumah, putra ibu sudah luka karena oleh pisau yang tajam. Iman kepada takdir di sini tidak boleh marah. Jangan karena anak luka tangannya, lantas gara-gara luka tangannya pembantu dipukul, kakaknya juga kemudian dipukul, pintu dipukul, suami dicibirin. Ini kan jadi kiamat kecil-kecilan jadinya di rumah, gara-gara tidak iman kepada takdir. Kita bagaimana dalam keadaan begitu? Kita sambut saja dengan Masya Allah, semuanya berjalan atas kehendak Allah. Tapi sering keliru di kita, anak memecahkan gelas, seorang ibu bilang Masya Allah sambil pukul anak. Masya Allah, Masya Allah. Kalau pukul anak bukan Masya Allah, mestinya Masya anak, Masya anak. Sebab kalau Masya Allah artinya gelas pecah atas kehendak Allah, bukan kehendak anak. Jadi salah juga ini, salah pasang barangkali ini. Masya Allah sambil pukul anak.
Para hadirin sekalian, tapi kalau ibu-ibu pulang ke rumah lantas anak sedang memegang pisau yang tajam, di sini tidak boleh. Tergantung takdir saja ini. Nonton takdir ini, takdir luka atau takdir tidak luka ini. Para hadirin sekalian, pada saat kita tidak mampu mengatasi apa yang disebut takdir ini, sulit sekali. Bagaimana kita harus alihkan perhatian? Kita coba mengalihkan perhatian kesedihan itu barangkali dengan main catur. Ya, sedang main catur kita tidak sedih. Selesai main catur, sedih datang kembali. Kita coba mengatasi kesedihan itu dengan main bola. Sedang main bola memang tidak sedih. Selesai main bola, kesedihan datang kembali. Atau kita coba barangkali dengan nonton film Mana Tahan, biar sedih bisa ditahan. Ya, sedang menonton Mana Tahan, memang sedih bisa ditahan. Tetapi ketika selesai menatahan, maka sedih tidak bisa ditahan. Jadi kita harus menumbangkan kesedihan itu dari akarnya. Apa jalannya? Hasil Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan kesedihan luar biasa. Dikatakan seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj. Karena kesedihan bukan hanya dialami oleh Rasulullah, juga dialami oleh umatnya, oleh kita semua. Sedangkan Isra Mi'raj adalah monopoli Rasulullah, maka Rasul menyatakan as-salatu mi'rajul mu'mini. Salat itulah mi'rajnya orang mukmin. Salat itulah mi'rajnya orang mukmin. Jadi rupanya para hadirin sekalian, apabila kita dihadapkan dengan sesuatu kesedihan, mungkin karena ujian perintis begitu tidak lulus, atau ujian apalagi sekarang testing masuk universitas tidak masuk, ke SMA sulit, kerja lebih sulit lagi, berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Akhirnya kita memang tidak bisa semua persoalan ini diserahkan kepada akal dan usaha kita. Harus ada pendekatan vertikal. Segera saja kita melaksanakan wudu. Sehabis wudu lakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudu, yang oleh ulama diberi nama sholat hajat, yaitu syukrul wudu, atau sholat fardu yang biasa kita lakukan. Kemudian kita mendoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Doa menghilangkan kesedihan. Kata Abu Zarrin, saya pernah dihinggapi oleh kesedihan luar biasa, seolah-olah hidup saya ini menjadi hampa dan tidak menentu. Akhirnya saya tidak bisa mengatasi. 1 minggu saya tidak bisa saya tidak enak makan dan tidak bisa nikmat tidur. Saya datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, saya dihadapkan dengan kesedihan dan penderitaan batin, seolah-olah saya dipenuhi dengan hutang yang besar dan menyongsong masa depan dengan hampa dan pesimis sekali. Ya Rasulullah, tolonglah saya. Kata Rasulullah, baca olehmu doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani itu. Kata Abu Zarin, saya baca doa itu setelah setiap selesai sholat. Aneh, kesedihan menjadi hilang walaupun hutang belum bisa dibayar. Jadi artinya mengatasi kesedihan. Antara lain ini pendekatannya. Jadi kesedihan rupanya bisa diatasi oleh pendekatan salat. Oleh karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan salat itu akan tenanglah hati kita. Sama juga kalau kita menderita sesuatu perasaan marah luar biasa. Marah adalah sumber penyakit. Marah adalah sumber pertengkaran. Marah adalah sumber percekcokan. Ketika marah, sabda Rasulullah, jangan kau keluarkan ucapan, apalagi keputusan dan kebijaksanaan, sebab yang keluar dari mulutmu bukan datang dari kontrol otakmu, tapi datang dari nafsumu. Al-ghadabu kannar, marah bagaikan api, bisa membakar segala hal. Pada saat marah, katanya, hendaklah kita tenangkan sedikit. Pada saat kita ingin marah, dituangkan dalam kertas tulisan, silahkan, tapi jangan dulu dikirim. Taruh dulu di meja, nanti sudah tenang baca kembali supaya tidak keliru ucapannya. Ali bin Abi Thalib pernah menjadi qadhi. Dia mengadili seorang Yahudi. Ketika setelah diadili, kemudian
fakta, data-data dan saksi sudah cukup menjadi bukti bahwa orang Yahudi ini salah, akan dibacakan vonis terakhir. Yahudi ini maju ke depan kemudian meludahi Ali bin Abi Thalib sampai penuh mukanya oleh ludah terdakwa. Bisa bayangkan ini kalau Pak Hakim sekarang diludahi terdakwa, kira-kira palunya jadi 4, bukan kepada meja tapi kepada kepala terdakwa. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak langsung waktu itu menyatakan dengan ini sidang saya skors sampai keputusan lebih lanjut. Seorang bertanya, ini kenapa, kan sudah bukti ini bahwa dia berbuat salah, tinggal memutuskan saja. Jawaban Ali bin Abi Thalib, kalau saya putuskan sekarang berarti saya dipengaruhi oleh rasa marah. Kalau dipengaruhi oleh rasa marah berarti saya tidak melaksanakan hukum ini berdasarkan keikhlasan. Saya ingin menetapkan dengan jalan ikhlas, tidak mau dalam keadaan marah. Itu barangkali contoh klasik yang utopis ya, tapi sekurang-kurangnya bahwa kita dalam keadaan marah katanya adalah tenang, kan tidak bisa tenang. Nabi mengatakan toh api itu bisa dipadamkan oleh air. Berwudu, lakukan salat, kemudian mendoa, Allahumma rzuqni qalban mutmainnatan tu'minu bilikaika wa turdi biqadaika. Ya Allah, berilah kami hati yang tenang, yang rela akan segala ketetapan daripadamu, dan yang iman akan saat perjumpaan denganmu. Pada saat kita dihadapkan dengan kegelisahan rohaniah, dalam arti kebingungan, tidak bisa menentukan keputusan secara cepat, kita ragu-ragu memilih sekolah. Barangkali sekarang musim ini ke Unbrau, ke IKIP, ke swasta, ke negeri, mau berangkat ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta, atau bertahan di Malang atau ke Surabaya, kemana ini? Ragu-ragu, istikharah, salat 2 rakaat, wudu, lakukan salat 2 rakaat, tanyakan kepada Allah, di samping musyawarah, di samping barangkali psikotes dan lain-lain. Atau memilih rumah, ada rumah di kota kecil, ada rumah besar di udik, di kampung, istikharah. Ada tempat pekerjaan ini besar gajinya di pedalaman Irian Jaya, walaupun bisa jadi juara, kecantikan tapi sayang ada di dalam. Ada barangkali sekarang yang dalam kota dan dekat mertua tapi gaji kecil. Kita memilih satu, istikharah. Terutama memilih jodoh, khusus bagi yang belum laku ini. Bagi yang sudah, bagi bapak-bapak, jangan lagi ini, kasihan. Terutama itu saudara-saudara para pemuda, istikharah lakukan. Walaupun anda sudah menyatakan, oh enggak bisa pak, tidak bisa pak, ini fuzlaf pak. Banyak cinta pertama 1 minggu, sekarang banyak ini. Itu yang namanya pacaran, saudara-saudara. Yang jangan itu 90% adalah tipu menipu saja ya. Ya, sebetulnya ini rahasia intern perusahaan ini. Tapi kita buka saja karena Isra Miraj inilah. Sebetulnya saling tipu menipu, servis selalu memuaskan. Nah, pada saat pacaran nanti, setelah jadi istri dan suami sendiri, baru yang aslinya nampak nanti. Dulu banyak senyum, sekarang kok sulit dibedakan antara membelakang dan menghadap. Karena tidak pernah ketawa. Dulu rasanya calon istri paling cantik sedunia, setelah jadi istri kok rasanya paling jelek sedunia lagi. Dulu rasanya suami paling ganteng sedunia, setelah jadi suami betulan ternyata kok pikir-pikir kok ganteng pembantu daripada suami saya. Ini kan sadis betul ini. Ini godaan rumah tangga nanti akan berhadapan anda. Nah, istikharahlah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika. Kemudian dinyatakan dalam akhir istikharah itu, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, apabila apa yang kami rencanakan ini baik bagi kami, bagi agama kami dan masa depan kami, jadikan ya Tuhan. Tapi seandainya tidak baik bagi kami, bagi agama kami, keluarga kami dan masa depan kami, jangan kau jadikan ya Tuhan. Ini istikharah, salat lagi. Jadi rupanya begitu fungsi, salah satu fungsi dan peranan daripada salat adalah bagaimana kita menstabilkan rohaniah kita. Dan kita tahu sebagaimana sudah kita pelajari
Ternyata berbagai macam penyakit yang diderita oleh kita pada umumnya adalah karena problem-problem rohaniah. Orang mengatakan mah adalah karena makan tidak teratur. Banyak orang miskin makan tidak teratur, tidak berpenyakit mah. Malah yang penyakit mah adalah orang-orang yang terlalu banyak yang harus dimakan. Ya, bukan saja makan harta, tapi bagaimana makan orang. Direncanakan merampas hak-hak orang. Penyakit mah malah. Ternyata sumbernya adalah ketegangan berpikir. Sampai menurut cerita katanya sampai penyakit kulit, para hadirin. Penyakit kulit terakhir itu gatal-gatal, garuk-garuk padahal tidak gatal, itu adalah juga sebetulnya gangguan rohani ya. Kalau kita sedang pusing kan garuk-garuk kepala padahal tidak ada kutunya. Jadi macam-macam. Saya baca cerita itu tentang Presiden Nixon yang kena penyakit kulit waktu sedang di-impeach oleh pengadilan karena penyalahgunaan, karena pemilu tidak jujur, peristiwa Watergate itu, sampai beliau bengkak-bengkak pada kulit. Tentu kalau Presiden Nixon bengkak-bengkak pada kulit bukan karena tidak terbeli sabun kan, tetapi memang karena ada problem rohaniah. Saya kira ini sudah disepakati sekarang ini. Problem rohania melahirkan berbagai macam problem fisik. Oleh karena itu tidak terlalu salah kalau orang mengatakan bahwa Anda banyak jerawat karena terlalu banyak melamun. Cuma lamun model mana itu yang bikin keluar jerawat, itu soal lain. Para hadirin sekalian, jadi rupanya harus ada pendekatan ini, salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita bahwa salat ini adalah sangat penting. Dan oleh karena itu di dalam catatan sejarah, menurut yang saya baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari semalam minimal melaksanakan salat 40 rakaat sehari semalam, minimal, paling sedikit. Selama 23 tahun Rasulullah sehari semalam menurut catatan sejarah minimal 40 rakaat. 40 rakaat. Orang barangkali berkata, soalnya Rasulullah tidak masuk korpri, tidak jadi pegawai negeri. Pegawai negeri kan kerja masuk jam 8, keluar jam 2, tidak ada gangguan. Soalnya Rasulullah tidak ada kesibukan. Rasulullah adalah orang yang paling sibuk. Tidak ada tetangga yang sakit kecuali dikunjungi, tidak ada keluarga dan kenalan yang meninggal dunia kecuali dihantarkan, tidak ada yang minta nasihat kecuali dinasihati, tidak ada yang minta tolong kecuali ditolong. Berangkat ke medan juang, mengajar terus-terusan, mencari nafkah, ditanggung sendiri. Kesibukan banyak sekali, tetapi salat 40 rakaat, yaitu 17 rakaat wajib, tidak bisa ditawar tentu ini. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tahajud, 11 rakaat dan witir, jumlahnya kemudian menjadi berapa? 11 dan 17, 28. Kemudian rawatib sebelum dan sesudah fardu ini 10 atau 12. Kalau 10, kemudian sebelum tahajud Rasul melakukan 2 rakaat syukrul wudu, jadi 13. Jadi jumlahnya 40 rakaat, 17 wajib, 10 rawatib, 11 tahajud atau witir, tahajud dan witir, kemudian 2 rakaat syukrul wudu, atau yang 2 rakaat itu sebelum zuhur jadi 4 rakaat. Rawatib 10 rakaat, yaitu sebelum subuh 2, sesudah subuh tidak boleh. Jangan mentang-mentang rajin habis subuh salat lagi nanti. Soalnya saya pernah ketemu di Saudi Arabia, di Makkah, tapi orang Indonesia. Setiap ba'da subuh dia salat banyak. Saya pikir kasihan betul ini si bapak ini sendirian, kelihatan pecinya sama dengan peci saya. Wah, ini pasti satu bangsa, satu negara, satu bahasa, sesuai dengan Sumpah Pemuda ini. Maka saya hampiri, saya kenalkan, saya dari Bandung, kenalkan bapak dari mana, dari sini. Saya sebutkan, bapak maaf ini sebetulnya sehabis subuh tidak boleh salat sunat, lebih baik bapak tawaf saja. Karena kalau tawaf boleh setiap saat, kalau salat subuh tidak boleh. Bapak lihat tidak ada satu masjid ini orang yang melakukan salat sunat kecuali bapak sendirian. Apa jawabannya? Mumpung di Mekah dek. Wah, mumpung di Mekah, jadi salah kok mumpung ini.
Jadi saya ingat ada mahasiswa yang tugas KKN ke kampung, kuliah kerja nyata itu, bukan NKK, KKN. Datang ke kampung, dia ingin coba memperlihatkan bahwa dia rajin salat. Bilang sama Pak Haji, Pak Haji di sini salat Jumat hari apa? Wah, ketahuan ini. Kalau tanya salat hari apa? Salat Jumat di mana-mana tetap hari Jumat, dari mulai Maroko sampai Maroke sama. Para hadirin sekalian, kemudian qabla zuhur 2 atau 4, ba'da zuhur 2, kemudian ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, itu 10 atau 12. Rasulullah SAW tahajud. Ini khusus tentang tahajud. Barangkali saya ingin menghimbau ini tentang masalah tahajud. Yang 17 rakaat saya kira tidak ada masalah ini, tetapi yang 11 rakaat tahajud itu rupanya kita perlu menyadari bahwa kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan kebenaran tidak hanya karena permainan taktik dan strategi yang tepat, tidak hanya karena barisan yang kuat, tidak hanya karena kerapihan organisasi, tidak hanya keberanian dan militansi, tetapi ada satu hal yang tidak boleh juga dilupakan, yaitu karena tahajud demi tahajud. Jadi kemenangan perjuangan Rasulullah harus ingat juga karena tahajud demi tahajud. Terus menerus 23 tahun Rasulullah tahajud terus-terusan. Setelah turun surat Al-Muzammil itu langsung terus seumur hidup tahajud Rasulullah, dan demikian juga para sahabat tentang tahajud ini. Saya kira ini perlu kita mengadakan satu introspeksi total terhadap perjuangan kita. Kita sering agak sedikit sombong bahwa rapihkan organisasi, didik kader, sidang, rapat, tidak tidur-tidur, tapi subuh kesiangan. Jadi yang diperjuangkan apa ini kita ini sebetulnya? Kita sering lupa. Kongres sampai larut malam, muktamar, konferensi, tapi salat subuh tidak. Barangkali kita perlu introspeksi. Sebetulnya perjuangan Rasulullah juga tidak bisa dilepaskan dengan gerakan-gerakan tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat selama 23 tahun dengan memohon dan memohon, karena Allah menyatakan jarak yang paling dekat antara aku dan abdiku adalah di akhir malam. Sampai dalam hadis qudsi disebutkan yanzilu rabbuna, Allah seolah-olah turun. Saudara-saudara sekalian, para hadis kalian, seolah-olah Allah itu turun ke bumi, maksudnya untuk memenuhi harapan dan doa manusia. Allah seolah-olah menantang waktu itu, silahkan ajukan doa kepadaku, aku akan menyelesaikan di akhir malam. Ya, ambil saja barangkali 1 jam sebelum salat subuh, 3:30 lah, kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Muzammil turun sebelum perintah dakwah, sebelum Nabi menjadi dai, sebelum Nabi menjadi guru, sebelum jadi pemimpin, bahkan sebelum Nabi melaksanakan tugas-tugas perjuangan berat. Tahajud lebih dahulu. Qumil laila warattil qur'ana, bangun malam, tartil Quran. Inna sanulki alaika qawlan thaqila, aku akan berikan kepadamu kalimat-kalimat yang berbobot. Baru muji bobot dan makna kebijaksanaan dan lidah kita setelah diimbangi dengan tahajud dan qiyamul lail dan tartil Quran. Sampai Allah menyatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, bangun di akhir malam itu adalah yang paling dalam kesannya. Saat itu yang terbaik untuk olah rasa, olah rasio, dan juga olahraga. Saat itu di akhir malam, pendekatan diri kepada Allah. Al-Isra 79 dan 80, fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, bangunlah engkau salat tahajud. Ini sunat, anjuran, tetapi Allah menjanjikan akan memberikan posisi yang terpuji, maqaman mahmuda, kepada mereka yang tahajud. Di mana posisi yang terpuji ini? Di dunia dan di akhirat. Allah tidak menyebutkan di akhirat, Allah juga tidak menyebutkan hanya di dunia. Dua-duanya maqaman mahmuda, posisi yang terpuji. Jelas sekali. Kenapa kita tidak menduduki sesuatu posisi yang terpuji? Kenapa umat Islam yang mayoritas tidak mendapatkan satu posisi yang terpuji sesuai dengan kemayoritasannya? Barangkali karena kita memang tidak pernah tahajud. Maka
Oleh karena itu doanya juga nampak sekali. Waqul dalam ayat 80, Rabbi adkhilni mudkhalas sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan kami, masukkan aku kepada posisi yang terpuji itu dengan cara masuk yang baik, dan keluarkan aku dari posisi yang lain dengan cara yang baik, dan berilah kami kekuasaan langsung daripadamu yang bisa menolong kami, bukan menghancurkan kami dan bukan memfitnah kami, sultanan nasira, yang menolong kami. Doa tahajud. Jadi kalau kita bisa, barangkali ada baiknya kalau kita mencoba memprogram ini, apakah 1 minggu 1 kali, apakah 1 minggu 2 kali, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak dan hadirin, terutama juga para remaja. Kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup yang kadang-kadang tidak bisa diatasi dengan ilmu kita. Problem sekolah, problem kerja, barangkali juga problem berkeluarga, dan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh kita. Maka Allah menyediakan waktu, saat yang terbaik untuk bermunajat ke hadiratnya. Qiyamul lail, salat malam, salat malam, salat malam. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan, menulis dalam Ihya Ulumuddin, beliau pernah ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru menangis sedih? Kata Imam Al-Ghazali, saya sedih menangis tidak bisa menahan cucuran air mata, karena tadi malam saya tidak sempat melakukan sholat tahajud. Muridnya terkejut, kenapa Tuan Guru tidak tahajud bisa menangis? Banyak sekali orang tidak tahajud tidak menangis, malah di Malang salat subuh kesiangan ketawa. Kata Imam Al-Ghazali, aku telah menemukan sa'adah, kebahagiaan hidup itu pada saat aku berdialog dengan Allah di akhir malam. Aku berhadapan dengan Allah yang maha kasih dan maha sayang. Ketika itu aku merasakan kasih sayangnya kepadaku, kemantapan dan ketenangan. Ini solat tahajud. Mudah-mudahan kita mulai berprogram solat tahajud. Sekali lagi, kita tidak boleh sombong bahwa berjuang hanya dengan organisasi, tapi juga harus ada pendekatan-pendekatan vertikal, yaitu di akhir malam. Para hadirin sekalian, ini dari segi kuantitatif 40 rakaat. Kalau kita biasakan, barangkali kita insya Allah akan mendapatkan sesuatu kemantapan rohaniah dalam hidup kita. 40 rakaat. Secara kualitatif, salat itu hendaklah ditunjang dengan 5 kualitas. 1, lakukan salat itu dengan khusyuk, yaitu di mana kita memulai salat hanya ingat bahwa kita ini sedang salat, khusyuk. Kita ini selalu diganggu oleh persoalan-persoalan hidup duniawi. Urusan orang lain menjadi pikiran kita. Lim Swicking kalah badminton, kita yang jadi bingung. Muhammad Ali kalah tinju, kita yang pegang-pegang kepala. Idi Amin hilang, kita ikut cari, kemana nih Idi Amin? Begitu gede kok nggak ada. Begitu ketemu, tahu-tahu Idi Amin lagi pengantin lagi. Sudah mulai lagi dongkol, kita sialan yang hitam nih udah kawin lagi. Ya hitam-hitam juga laku orang lain lah. Jadi kita banyak pendeknya urusan segala macam. Bahkan sering kita terlalu menunjuk kepada orang lain itu kesalahan. Korupsi, korupsi, korupsi. Kita sendiri lupa, kita suka curi setrum selamanya. Maaf, bukan dari PLN ini. Jadi sering kita ke atas. Orang curi, tapi kita sendiri kalau beli rambutan satu ikat menyicipinya kok setengah ikat nih, kasihan tukang rambutan. Beli dukuh 1 kilo kok nyicipi 1/4 jam terus menerus. Penyalahgunaan jabatan sama itu. Para hadirin sekalian, orang curi setrum kan tidak apa, tidak dimakan. Ya curi mobil juga nggak makan mobil. Kalau ukurannya dimakan agak sulit. Tidak boleh curi kecuali 1, curi hati orang lain dan yang dicurinya senang. Itu sedekah namanya. Khusus untuk yang muda saja. Jadi para hadirin, khusyuk.
Khusyuk bagaimana kita? Begitu kita pikiran macam-macam, dari mulai jantung Afrika sampai jantung pisang masuk pikiran kita, dari tanduk Afrika sampai tanduk kerbau masuk pikiran kita, masalah tim teng sampai tim ai masuk pikiran kita, segala macam masuk pikiran kita. Ini kita capek, maka 5 kali sehari semalam kita harus menyatakan, hadapkan diri ke kiblat, Allahu Akbar, Allah saja yang maha besar. Semua persoalan kecil, termasuk hutang sementara kecil, hanya Allah saja yang maha besar. Ini penting kita untuk itu. Allah saja yang maha besar, semua urusan kecil. Allahu Akbar, Allah maha besar. Oleh karena itu setiap pergantian struktur salat, Allah maha besar, semua persoalan kecil. Khusyuk, Allahu Akbar, Allah saja yang ingat lagi, Allah yang maha besar, semua persoalan kecil. Karena kita selalu diganggu itu. Pulpen hilang, dicari kesana kemari, tidak ketemu. Mertua disangka copet, tetangga disangka bangsat, macam-macam tidak begitu. Allahu Akbar, sialan di piyama katanya, mulai sholat malah ingat. Jadi memang godaan kita, malah kan ada orang yang melakukan salat menyusun program kerja, begitu Allahu Akbar mulai naik bemo, bayar 75, turun di terminal, naik beca bayar 100, kembali 400, kemudian naik lagi beca bayar 75, kembali 25, beli rokok eceran, korek api pinjam. Selesai program kerja, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Jadi selama sholat apa yang dikerjain ini? Selama sholat itu apa yang dikerjakan? Senam bukan, aerobik bukan, gerak badan bukan, ibadah bukan. Ini cuma tonggeng bertonggeng yang ada apa-apanya. Jadi khusyuk. Orang menceritakan katanya dulu orang-orang kalau khusyuk itu sampai digigit ular nggak terasa, sampai dibakar nggak terasa. Wah ini sudah, saya nggak begitu percaya ini, masa itu nggak ingat begitu, nggak punya perasaan apa dibakar nggak terasa. Saya kira wajar-wajar saja kalau kita sedang salat, Allahu Akbar, bunyi petasan, ingat bahwa itu petasan, tidak jadi soal, kembalikan bahwa kita sedang salat. Yang tidak boleh petasan bunyi langsung, ini belinya pasti di pasar baru nih, gedenya sebesar jari ini, pasti ini dipasangnya dekat telinga anak-anak ini, ketara dia, wah tuh ibunya datang. Nah ini yang panjang begitu, yang tidak boleh sebetulnya khusyuk itu. Itu yang pertama, khusyuk. Bagaimana kita khusyuk ini melatih diri. Sebab yang aflaha itu, yang salat yang aflaha, qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang bahagia itu adalah antara lain alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, di dalam agama diajarkan ikhlas. Ikhlas, yaitu kita melaksanakan ibadah itu betul-betul salat itu hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena pamer begitu, bukan karena ingin dipuji dan dihargai oleh manusia. Ikhlas. Oleh karena itu tahajud itu salat yang paling baik dan paling utama setelah salat fardu. Setelah salat fardu adalah salat tahajud, salat yang paling baik. Kenapa? Antara lain karena memang pada saat tahajud itu khusyuk, ikhlas itu lebih banyak, kemungkinan ikhlas lebih besar. Ya, kita bangun orang lain sedang tidur, kan tidak mungkin kita ingin dihargai dan dipuji oleh orang lain yang sedang tidur. Tidak mungkin kita bangun, memang orang lain sedang tidur, kita bangun sendiri tahajud. Tidak mungkin kita ingin dihargai oleh yang tidur, kecuali kalau yang tidur dibangunkan dulu, bangun, lihat di gue mau tahajud ya. lihat mau tahajud, bilangin sama guru besok saya tahajud, ambil kamera. Wah sudah soal lain ini. Oleh karenanya penyakit amal itu disebut riya, lawan daripada ikhlas, hancur amal kita. Kalau kita beramal kemudian ingin dihargai oleh orang lain, hancur amal kita. Kita sudah ikhlas dalam tahajud, selamat dari riya, tapi ada penyakit yang kedua yang disebut sum'ah, kesombongan diri. Sering itu tahajud kita kemudian ingin dipuji, tidak karena orang lain sedang pada tidur, tapi dalam pikiran kita timbul, aduh rasanya saya ini paling soleh sedunia ini, orang tidur kok saya tahajud, luar biasa saya ini. Ini sudah ada kesombongan, lain lagi kualitasnya sholat itu.
ada kesombongan diri. Jadi yang kedua ikhlas, dan yang ketiga khusus untuk salat fardu, yaitu lakukan salat itu pada awal waktu. Ada sebuah kebiasaan, barangkali bapak-bapak yang sempat ibadah haji atau berangkat ke Saudi Arabia, ada satu tradisi yang baik di masyarakat Saudi Arabia, yaitu masalah disiplin salat. Jadi kalau mereka datang azan itu langsung saja salat. Walaupun Pak polisi sedang sibuk, otomatis saja ke pinggir langsung salat. Bahkan main bola berhenti kalau datang waktu salat di sana. Kebetulan main bolanya di atas Alketip di sana, nggak punya rumput. Ya, lebih murah Alketip rupanya daripada rumput. Kemudian sedang konferensi itu, saya menghadiri sebuah konferensi Islam World Assembly of Muslim Youth An-Nadwatul Alamiyah Lisyababil Islam, konferensi pemuda Islam internasional. Itu kita biasanya kita skor dulu salat atau tawar menawar, bagaimana kalau kita skor dulu karena salat. Di sana tidak, langsung saja komat, orang langsung ada di atas meja, ada di bawah. Itu tayamum, itu disiplin soal salat. Memang awal waktu adalah salat yang terbaik untuk fardu, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Umpamanya saja kalau kita terlalu panas, katanya baridu sholatakum, dinginkan. Atau yang kedua, barangkali kalau kita katanya quddimal asya qoblal isya, dahulukan makan malam sebelum sholat isya. Kalau memang makan malam sudah siap waktu isya, lebih baik kita makan dulu, daripada lebih baik ingat sholat sedang makan daripada ingat makan sedang sholat. Jadi kalau ingat sholat sedang makan nggak ada soal, tapi kalau ingat makan sedang sholat, ini lain soalnya. Jadi mata tidak pernah diam, apalagi kalau orang lain makan kita belum. Sialan, tahunya tinggal 2. Sayurnya tinggal airnya. Jadi nggak bisa khusyuk, ini mengganggu kekhusyuan. Itu perkecualian. Sama perkecualian kalau kita sedang salat kemudian ada gangguan luar biasa. Kita sedang sholat, kemudian di rumah sholat sunatnya ada anak kecil bawa pisau, kemudian ditusukkan kepada kita. Kita boleh merebutnya, asal jangan membelakangi kiblat dan jangan bicara. Kalau kita sembahyang di pinggir masjid, barangkali sembahyang Jumat, kemudian ada copet bawa keranjang mau curi sandal banyak, boleh pukul dulu, jangan bicara, dan jangan membelakangi kiblat dan melangkah. Jadi cukup begini saja, taruh sini biar mabuk. Bukan mabuk karena keras, tapi karena bau ketiak. Itu boleh, daripada kita oleh anak begitu sedang sholat cuma gini aja nangkis pisau, malah lebih nggak usuh kan. Atau kita sedang sholat di rumah, kemudian ada tamu tidak sabar dan kita kebetulan dekat pintu, boleh kita buka pintunya biar masuk, tapi jangan bicara. Jangan, silahkan maaf saya tidak bicara sedang sholat nih. Ini nggak beres ini. Itu boleh, itu rileks dalam keadaan begitu, dalam keadaan mendesak. Kalau kita jauh, katanya ucapan yang dikeraskan. Kita barangkali tamu, assalamualaikum, kita keraskan, Allahu Akbar, assalamualaikum, ya Allah liman hamidah, assalamualaikum, Allahu Akbar. Tuli tamu ini. Para hadirin sekalian, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, salat itu lakukan di masjid. Untuk salat fardu, salat yang paling baik di rumah, kecuali salat fardu di masjid. Oleh karena itu tempat yang paling baik adalah tempat yang ada masjidnya. Sumbangan yang paling baik adalah sumbangan juga untuk masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan kepadanya, akan memberikan kepadanya bangunan rumah di sorga. Kemudian yang kelima adalah berjamaah. Ini kebiasaan berjamaah nampaknya perlu digalakkan lagi, kebiasaan berjamaah itu. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, dalam radius tertentu masyarakat Islam perlu ada masjid untuk berkumpul bersatu. Ya, barangkali katanya kalau zuhur mengatakan, aduh kita belum selesai kerja di kantor, kalau asar kita baru datang, nggak sempat berjamaah, kalau maghrib ada tamu, ngelembur kerja, kalau isya barangkali kita ada berita penting di televisi, kalau subuh nggak ada alasan. Kalau ini alasan lembur kerja, nggak ada subuh. Alasan rapat tidak ada, saya kira rapat jawatan subuh hari.
Alasan tamu barangkali salah tamu, ini subuh-subuh bertamu. Jadi mestinya alasannya cuma malas saja, kecuali barangkali sakit. Subuh, sekurang-kurangnya kalau kita ketemu subuh itu di masjid, ada tatap muka dengan tetangga. Pentingnya berjamaah. Banyak hikmah ajaran yang diajarkan oleh Allah di dalam berjamaah ini. Antara lain adalah bermasyarakat. Dengan berjamaah itu kita bermasyarakat, dilatih bermasyarakat. Kita harus patuh kepada pemimpin karena kita sudah konsensus mengangkat dia jadi pemimpin. Begitu kita masbuk Allahu Akbar, belum selesai Fatihah, makmum imam sudah ruku, maka kita wajib ruku. Tidak boleh kita usul, tunggu sebentar saya belum selesai. Mesti disiplin ruku, nanti kita tambah rakaat yang belum sempat 1 rakaat itu. Kenapa? Karena kita disiplin kepada, wajib patuh kepada imam. Tapi pada saat imam ini salah, makmum juga tidak boleh diam. Ada kritik sehat. Kalau salahnya umpamanya bacaan, salah bacaan ihdinas siratal mustaqim waladdallin. Wah, pungli imam nih. Beritahu siratal ladzina. Atau baca kuliah nggak tamat-tamat begitu imam, kasihan. Sudah berkeringat, wala antum ma'buduna ma'bud wala ana 'abidum ma'battum wala antum ma'buduna ma'bud wala ana 'abidum ma'battum wala antum ma'buduna ma'bud wala ana, sampai berkeringat waliyadin tidak ketemu. Ini maka makmum yang baik harus beritahu waliyadin. Kapan naruh waliyadin ini? Jangan dibiarkan imam jadi berkeringat terus saja keliling nggak selesai-selesai. Diberitahu. Ini adalah cara koreksi. Caranya juga tidak sembarangan, dengan cara prosedur yang baik. Orang mengatakan konstitusional begitu, atau pendeknya cara yang baik lah. Tapi kalau salahnya struktur salat, maka subhanallah bagi pria. Subhanallah, rakaat kedua mestinya duduk imam, ini berdiri. Makmum yang baik harus mengatakan subhanallah sampai 3 kali. Ini imam harus tahu diri bahwa dia sedang ada interpelasi, ini ada pertanyaan ini dari legislatif. Jangan diam saja. Ada tahu ini ada kehilafan ini, cepat. Jadi ada pertanyaan ini. Subhanallah. Oleh karena itu kalau kita baca subhanallah di masjid dan ada orang lain sedang berjamaah, tidak boleh terlalu keras, nanti imam terganggu. Orang sedang berjamaah kita bilang subhanallah, 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 subhanallah. Imamnya bingung, akhirnya dibatalkan. Salah apa? Bukan salah lagi tasbih, jadi salah. Untuk wanita tidak subhanallah tetapi memukulkan tangan, itu yang kita pelajari. Ini kenapa pakai pukulkan tangan demikian? Ini tidak ada jawabannya, tetapi saya menduga barangkali banyak imam itu yang terganggu kalau wanita yang mengoreksinya. Ya, kalau imam barangkali sedang bingung menghitung rakaat kedua, ke-1 atau ke-3, bingung dia. Lantas ada suara lagi dari belakang, subhanallah. Lain lagi ini. Tambah bingung malah dia. Lagi sholat tapi lagi di mana ini? Jadi tambah bingung. Oleh karena itu Nabi cukup bijaksana, sudahlah pukul tangan saja daripada imam terganggu ini. Ini sebetulnya contoh di dalam bermasyarakat. Tapi kalau imam ini salahnya prinsipil, tidak memenuhi persyaratan sebagai orang yang melakukan salat, dia lagi sholat begitu khusyuk, sarung sudah di bawah jalan terus, maka makmum yang baik jangan nonton imam ini, melangkah ke depan. Imam tahu, oh ini ada kesalahan besar ini. Ini kan contoh bermasyarakat sederhana sekali. Atau imam barangkali sedang baca ihdinas siratal mustaqim, wah ini kesalahan prinsipil ini, rem angin. Maka makmum yang baik harus langsung melangkah ke depan dan imam harus tahu diri. Jangan bukan ini sudah buang berak terus saja, jangan ini. Kasihan ini, tidak sah jadi imamnya dan tidak sah berjamaahnya. Jadi melangkah ke depan. Ini gambaran di dalam bermasyarakat. Para hadirin, kalau kita bina ini 40 rakaat secara kuantitatif dan 5 kualitas salat, insya Allah salat kita akan menemukan satu titik yang memang diperintahkan oleh Allah, antara lain ketenangan hati, kemantapan diri. Kemudian di dalam salat juga kita akan menemukan sampai tanha anil fahsya,
wal munkar, bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Dengan salat yang baik, akhlak kita akan menjadi baik. Dengan salat yang baik, akhlak kita akan menjadi terpuji. Kenapa demikian? Karena dalam salat memang di akhir salat kan ada pernyataan assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, artinya kami akan damai dengan manusia sebelah kanan dan kami akan damai dengan manusia sebelah kiri. Sudah 10 kali minimal sumpah kepada Allah, masih bertengkar, apalagi kalau belum sumpah sama sekali. Para hadirin sekalian, ternyata salat adalah maha penting sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut catatan sejarah, salat dijadikan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam usia 63 tahun Rasulullah menderita sakit, ketika mata sudah tertutup, mulut sudah tidak berbicara, para sahabat menangis di kelilingnya, akan ditinggalkan oleh pemimpin yang sangat dicintainya. Rasul masih sempat membuka mulut, menyatakan wasiat yang terakhir. Wasiat terakhir adalah as-salah, as-salah, as-salah. Kami titipkan salat, jangan kau tinggalkan salat. Sahabat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menunjukkan bahwa salat adalah maha penting. Mudah-mudahan kita menjadi musallin dan yang khusyuk dalam melaksanakan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.